berlalu dan berharap ridhomu. Kagumi kebesarannya, pencipta alam semesta, zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua padanya semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersemangat untuk mengikuti materi hari ini. Nah, untuk jam ketiga hari Senin ini, materi atau mata pelajaran yang akan kalian terima adalah bimbingan dan konseling. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan dulu Bu Guru untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bu Guru adalah Yunisa Eka Hapsari. Kalau ketemu nanti bisa manggilnya Ibu Yunisa. Bu Guru di sini akan mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling dari kelas 7A sampai dengan kelas 7H. Nah, bimbingan dan konseling. Kalian siswa baru di MTS Negeri 1 Cilacap, pasti ada beberapa yang masih merasa asing. Apa sih bimbingan dan konseling? Kok belum pernah dengar waktu di SD dulu? Sekarang Bu Guru akan menjelaskan dulu apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling atau mata pelajaran BK adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada siswa agar siswa mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga dia nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi dan mampu mencapai cita-cita yang dia inginkan. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk sekolah, ketika kalian punya masalah, entah itu masalah tentang sekolah atau tentang akademik ataupun masalah pribadi, kalau misalnya mau cerita sama Bu Guru, silahkan menemui Bu Guru di ruang BK. Nggak apa-apa, curhat ataupun ingin cerita, ngobrol-ngobrol, silahkan. Nah, karena kalian baru saja masuk di lingkungan sekolah yang baru, kemudian bertemu dengan teman-teman yang baru, materi yang akan Bu Guru sampaikan kali ini adalah mengenai pertemanan dengan teman sebaya. Materi ini sangat penting bagi kalian karena ini bisa kalian jadikan pegangan atau bisa jadikan pengetahuan bagaimana cara berteman dengan teman-teman baru kalian. Sebenarnya apa sih itu teman sebaya? Teman sebaya itu yang seperti apa ya? Mungkin ada dari kalian yang sudah paham apa itu teman sebaya, dan mungkin sebagian lagi ada yang belum memahami apa itu teman sebaya. Di sini akan Bu Guru jelaskan. Jadi, teman sebaya adalah sekelompok orang yang memiliki usia yang kurang lebih sama, kemudian memiliki tingkat kedewasaan yang sama,
serta berpikir dan bertindak secara bersama-sama. Jadi apapun yang dilakukan biasanya dilakukan secara bersama-sama karena saking kompaknya, saking merasa bahwa kita itu satu kelompok, sehingga melakukan apa-apa itu lebih sering bersama-sama karena merasa lebih nyaman ketika dilakukan bareng-bareng dengan temannya. Nah, pertemanan dengan teman sebaya itu nanti akan mengalami dua kemungkinan. Kemungkinannya ada apa saja? Yang pertama, seseorang akan merasa bahagia, akan merasa senang ketika dia diterima oleh teman sebayanya atau diterima di kelompok barunya. Dia akan merasa bahwa, oh, banyak ya orang yang menerima saya, ternyata banyak ya orang yang senang sama saya, sehingga dia merasa dia bisa masuk dan bergabung di lingkungan yang baru. Seperti itu. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah seseorang akan merasa sedih, akan merasa tertekan, akan merasa dirinya itu berbeda dengan yang lainnya ketika dia tidak diterima di kelompok teman sebayanya. Nah, padahal ketika seperti ini terjadi, kemungkinannya karena adanya perbedaan, adanya ketidakcocokan antara dirinya dengan lingkungan yang ingin dia masuki. Nah, agar hal-hal ini tidak terjadi, maka kita harus paham bagaimana agar kita bisa diterima di kelompok pertemanan teman sebaya. Apa saja sih yang harus kalian lakukan agar punya banyak teman, agar punya teman baru dan diterima di lingkungan pertemanan yang baru. Di sini akan Bu Guru beri tips-tips jitu bagaimana cara berteman yang baik. Yang pertama, terimalah teman apa adanya. Nah, menerima teman apa adanya ini sangat penting karena kita tidak boleh pilih-pilih teman, apalagi membeda-bedakan berdasarkan fisik. Tidak mau berteman kalau kulitnya tidak putih, tidak mau berteman kalau rambutnya keriting. Nah, ini tidak boleh membeda-bedakan teman seperti itu. Jadi, semua teman itu sama. Semua teman itu tidak ada yang berbeda. Yang penting kalian mencari teman itu harus yang baik, harus yang selalu mengingatkan dalam hal kebaikan. Jadi nggak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan fisiknya, berdasarkan suku, atau agamanya, atau budayanya. Misalnya, Bu, saya nggak mau temenan kalau nggak sama orang Sunda. Nah, itu berarti tidak menerima teman apa adanya. Kemudian, tips yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah memberikan dukungan positif pada saat teman mengalami kesulitan. Seorang teman sejati, seorang teman yang baik akan memberikan dukungan yang positif dan semangat ketika temannya mengalami kesulitan. Jadi jangan berteman ketika temannya bahagia saja. Namun ketika temannya sedang sulitan atau sedang bersedih, kita wajib menemani teman kita itu. Kalian wajib memberikan semangat, memberikan motivasi agar teman kalian itu bisa bahagia lagi, bisa bersemangat lagi, dan bisa bermain lagi dengan kalian seperti dulu. Jangan malah ditinggalkan. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana lagi cara kita untuk bisa menjadi teman yang baik? Yang ketiga adalah menjadi diri sendiri. Ketika kita menjalin pertemanan, apalagi dengan teman yang baru,
Jangan sekali-kali berpura-pura. Jangan mengawali pertemanan dengan kebohongan. Kalau misalnya kita adalah anak dari keluarga yang sederhana, ya bilang kita dari keluarga yang sederhana. Jangan mengaku-ngaku, oh saya anaknya presiden, oh saya anaknya Pak Menteri. Nah, jangan seperti itu. Jadi, untuk menjalin pertemanan yang baik, kita harus bisa menjadi diri sendiri. Selanjutnya, yang keempat, cobalah untuk selalu menepati janji. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa janji adalah hutang. Kalau hutang berarti wajib untuk dibayar. Jadi ketika kalian sudah mengucapkan janji kepada teman kalian, kalian harus berusaha untuk menepati janji tersebut. Jangan sampai kita sudah membuat janji, kalian sudah berjanji dengan temannya, tapi tidak dipenuhi, diingkari. Itu akan menyebabkan teman baru kalian nanti merasa bahwa kalian bukan orang yang amanah. Kalau misalnya kalian punya teman tapi suka mengingkari janji, kira-kira bagaimana? Apakah kalian mau untuk berteman dengan orang yang seperti itu? Aku rasa pasti tidak ya. Kalian akan mencari teman yang selalu menepati janji dan bisa dipercaya. Begitu juga dengan teman kalian. Mereka akan berteman baik dengan kamu, akan menerima kamu ketika kamu bisa menjadi orang yang menepati janji. Selanjutnya tips yang kelima adalah saling menghormati dan menghargai. Kita semua antara satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda-beda, pasti mempunyai perbedaan. Entah itu perbedaan suku, entah itu perbedaan keyakinan, entah itu perbedaan pendapat. Nah, kita harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan itu. Jangan suka memaksakan kehendak terhadap orang lain, itu tidak baik. Dan orang lain juga tidak akan mau menerima teman yang suka memaksakan kehendak atau egois dengan orang lain. Jadi sebagai makhluk sosial yang berbeda-beda, kita harus bisa menghormati dan menghargai orang lain. Selanjutnya yang keenam adalah mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan positif dan menyenangkan. Kalau kalian punya teman baik, usahakan kalian mengisi waktu-waktu kalian dengan teman kalian itu dengan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Misalnya, kamu sama teman kamu menyukai sepak bola, maka isilah waktumu dengan mengikuti ekstrakurikuler sepak bola yang ada di sekolah. Atau kalau misalnya kamu dan temanmu suka main badminton, nah ikut saja ekstrakurikuler badminton yang ada di sekolah. Mungkin itu akan menjadi kenangan, akan menjadi memori kalian yang akan kalian ingat nanti sampai kalian dewasa. Oh, dulu saya ketika di Madrasah Tsanawiyah pernah mengikuti lomba badminton dengan si A sampai juara di tingkat kabupaten. Oh, saya dulu pernah ikut lomba sepak bola dengan si B sampai juara di tingkat provinsi. Kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu akan memberikan manfaat bagi kalian dan memberikan pengalaman yang berharga bagi kalian. Jadi, isilah kegiatan positif, isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, sehingga pertemanan kalian dengan teman baru kalian juga akan berkualitas. Nah, teman yang baik akan selalu mengajak kita ke dalam kebaikan.
Dan teman yang tidak baik akan mengajak kita dalam kesesatan. Bu Guru harap semua anak-anak Bu Guru, semua siswa-siswa Bu Guru bisa mencari dan mendapatkan teman-teman yang baik. Di dalam hadis pernah diceritakan bahwa ada seorang hamba yang masuk surga, tapi hamba tersebut tidak menemukan sahabatnya ketika di dunia. Maka hamba tersebut meminta kepada Allah, "Ya Rob, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama kami, puasa bersama kami, dan berjuang bersama kami." Maka Allah berfirman, "Pergilah ke neraka, lalu keluarkan sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar zarah." Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Nah, jadi ternyata teman atau sahabat yang mengajak kita dalam kebaikan di dunia itu bisa memberikan manfaat kita sampai kita di akhirat nanti. Maka dari itu, jalinlah pertemanan yang baik dan carilah sahabat yang bisa memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mungkin sekian dulu materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Jangan lupa tersenyum ya anak-anak, karena senyum itu ibadah. Selalu jaga kesehatan, tetap jaga diri di rumah, jangan keluar rumah ataupun mendatangi kerumunan orang ketika kalian tidak ada kepentingan. Terima kasih untuk perhatiannya. Bu Guru minta maaf apabila ada salah kata ataupun keperbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.